Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Halo, bertemu lagi dengan saya Fitri Setiawati. Kali ini pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan di dalam kitab Tafsirul Jalalain pada Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 14, di mana isinya itu mencakup hal-hal yang cukup menarik, yaitu bab mengenai perhitungan waris atau faraid. Nah, kita langsung saja membacakan inti dari ayat 11 sampai 14-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi as-sudus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tad'una ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Jadi pada ayat 11 ini dijelaskan bahwa pembagian harta waris atau hak waris itu kepada anak dan orang tua. Di sini ada dua pembagiannya, yaitu pertama kepada anak, yang kedua kepada orang tua. Kepada anak laki-laki itu mendapatkan sebagian besar, 2 kali lipatnya bagian dari anak perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya anak perempuan mengapa terjadi seperti itu? Karena tanggung jawab seorang laki-laki itu terhadap masa depannya itu akan besar, entah itu bagian finansialnya nanti untuk menafkahi keluarganya dan lain sebagainya. Dan sedangkan perempuan itu dinafkahi oleh suaminya. Jadi bagiannya mengapa laki-laki itu cukup besar itu karena nantinya itu laki-laki itu akan menafkahi oleh istrinya, dan sedangkan istri atau perempuan itu akan dinafkahi oleh suaminya. Dan jika ada seorang anak perempuan hanya satu, ia itu akan mendapatkan setengah harta, jika lebih itu mendapatkan 2/3-nya. Dan yang kedua yaitu kepada orang tua, hak waris kepada orang tua, yaitu jika pewaris itu memiliki anak, ayah, ibu, dan masing-masing itu mendapat 1/6-nya. Jika pewaris itu tidak memiliki anak, maka yang mewarisi hanya kedua orang tuanya itu hanya mendapatkan 1/3-nya dari sisa untuk ayahnya, seperti itu. Jadi pada ayat pertama itu sudah jelas bahwa dijelaskan hak warisnya itu pembagiannya untuk anak dan untuk orang tua. Kemudian pada ayat yang ke-12, Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakunna lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalaalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fis sudus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayra mudarrin wasiyatan minallah wallahu alimun hakim. Dan pada ayat yang terpenggal, ayat ke-12 ini menjelaskan bahwa pembagian hak waris kepada suami, istri, dan saudara seibunya.
di mana pada suami itu mendapatkan 1/1 dari harta warisan istrinya jika istrinya itu tidak mempunyai anak, dan istri itu memiliki dan ketika istrinya itu memiliki anak, maksudnya jika istrinya mempunyai anak, maka suami mendapatkan sebagian 1/4 dari istrinya tersebut. Dan yang kedua itu bagian bagi istri. Bagi istrinya itu mendapatkan 1/4 dari harta suaminya. Jika tidak memiliki anak, suami punya anak. Jika tidak, 1/4 itu jika suaminya itu tidak mempunyai anak, dan ketika suaminya mempunyai anak, maka istri itu mendapatkan 1/8, malah lebih besar ketika suami itu tidak memiliki anak oleh istrinya. Dan yang ketiga yaitu saudara seibu atau saudara perempuannya. Jika pewaris itu tidak mempunyai anak dan ayah atau yatim, seorang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan itu mendapat 1/6 dari bagiannya, dan jika lebih dari seseorang itu akan mendapatkan 1/3 dibagi rata. Tidak ada yang mendapatkan lebih besar ataupun lebih kecil. Dan itu pun pada syarat ayat 11 dan 12 itu semua pembagian harta waris itu harus wajib dilakukan setelah melunasi semua utang pewaris. Ketika sudah ditinggal oleh orang yang mewarisi harta, maka dipastikan dulu hutang orang yang meninggal itu sudah terlunasi semua dan melaksanakan wasiat-wasiatnya. Contohnya ingin membeli sesuatu, ingin menadarkan sesuatu, maka penuhi lagi terlebih dahulu, baru boleh kita bagi-bagi. Dan pada ayat ke-13 ini itu adalah ganjaran bagi orang yang akan menaati, atau ada hukum hududullah ya. Kita jelaskan dulu, kita bacakan dulu ayatnya. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududallah wa yata'adda hududahu wa yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Nah, pada ayat ke-14 itu menjelaskan bahwa ada beberapa hikmah atau beberapa ganjaran bagi orang yang taat menaati aturan untuk pembagian waris tersebut. Dan yang ke-14 itu ada hududullah yang nantinya akan kita jelaskan pada skrip yang saya akan siapkan pada tabel berikut ini. Nah, itu dia pembagian harta waris menurut hukum Islam atau faraid. Ahli warisnya itu ada 3, yaitu pasangan, anak, dan orang tua. Ketika pasangan yaitu suami istri. Bagian faraidnya 1/setengah jika tidak ada anak, dan 1/4 jika ada anak. Dan syarat mendapatkan warisannya itu pernikahan sah dan masih terikat saat pewaris wafat, dan bukan karena fasah atau talak bain. Yang kedua yaitu karena pasangan istri, yaitu bagiannya yaitu 1/4 jika tidak ada anak, dan 1/8 jika ada anak. Dan syarat mendapatkan warisannya yaitu pernikahan sah dan masih terikat saat pewaris wafat, bukan karena fasah atau khulu. Dan ahli waris yang kedua yaitu anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapat bagian 2 kali dari anak perempuan. Dan syarat mendapatkan warisannya itu anak sah atau nasab yang jelas dan hidup setelah pewaris walaupun itu sebentar. Dan anak perempuan yaitu mendapatkan 1/2 jika sendiri atau tanpa saudara, dan 2/3 jika ada 2 orang atau lebih. Dan syarat mendapatkan warisannya itu ketika dia itu anak sah atau nasab yang jelas dan hidup setelah pewaris walaupun sebentar. Dan kemudian ahli warisnya yaitu orang tua. Orang tua ini ada ayah dan ibu. Ayah itu mendapatkan 1/6 jika itu ada anak, dan asobah jika tidak ada anak.
syarat mendapatkannya yaitu ayah kandung itu sendiri dan bukan karena pembunuhan atau murtad. Yang kedua yaitu ibu mendapatkan 1/6 jika ada anak dan 1/3 jika tidak ada anak. Dan syarat mendapatkan warisan yaitu ibu kandung atau bukan karena pembunuhan ataupun murtad. Nah seperti itu pun di bawahnya ada contoh permasalahan yang dapat kalian amati sendiri. Saya sudah siapkan. Selanjutnya ada batasan-batasan hukum Allah atau hududullah yang dijelaskan pada ayat ke-13 dan 14. Hududullah itu tersendiri apa? Hududullah itu adalah batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan Allah, dan siapa yang melanggarnya dia telah berbuat dosa besar, berhak mendapatkan hukuman sesuai ketentuan syariat. Dan jenis hududullah ini ada 5. Yang pertama itu zina. Perbuatan yang dilarang itu melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Hukuman di dunianya itu untuk yang belum menikah itu dicambuk 100 kali, dan untuk yang sudah menikah itu dirajam sampai mati. Dalilnya juga tersebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 2 dan Quran surat An-Nur ayat 3. Yang kedua jenis hududnya yaitu khodaf atau menuduh zina. Perbuatan yang dilarang itu menuduh seseorang yang berzina tanpa membawa 4 saksi, maka itu kena hukuman dicambuk 80 kali. Itu pun sudah dijelaskan pada Quran surat An-Nur ayat 4. Kemudian jenis hudud yang ketiga yaitu sariqah atau pencurian, yaitu perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat menyimpan yang aman. Hukuman yang diperoleh yaitu dipotong tangan kanannya. Itu pun sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya hudud yang keempat yaitu syurb al-khamr, meminum khamr, meminum minuman keras atau beralkohol yang memabukkan. Hukuman yang didapatkan yaitu dicambuk 80 kali, dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian jenis hudud yang kelima yang terakhir adalah hirobah atau perampokan. Itu kekacauan yang terjadi di muka bumi. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu melakukan merampok, mengancam keamanan atau membunuh sampai membunuh. Itu hukumannya itu dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, atau dibuang dari negeri sesuai tingkat kejahatannya. Dan itu pun sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33. Oke, terima kasih. Itu ya. Jadi kita harus ingat. Jadi ada barang siapa, ada yang mengatakan bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, menjalankan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka Allah itu akan memasukkan ke jannah, ke surga yang mengalir sungai di bawahnya, mengalir air yang deras. Dan barang siapa yang melanggarnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka kekal di sana, dan baginya azab yang pedih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.